sekali lagi menghormati pilihan Pak Jokowi. Saya di PSI aja. Yang muda-muda aja, saya kenal kita yang muda-muda. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Yang muda-muda aja, saya kenal kita yang muda-muda. Artinya udah menyerahkan kepada Mas Kaisang ya Pak ya? Enggak, ke semua kandidat, siapa nanti yang dipilih. Kita sudah mendengar bersama ya pernyataan Joko Widodo yang awalnya bilang mau mencalonkan diri, ada keinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua umumnya PSI, kemudian menyatakan ya nggak jadilah, yang muda-muda saja. Sebenarnya kita sudah bahas banyak tadi mengapa hal itu terjadi, kemudian kita juga sudah bahas sebenarnya PSI ini bisa saja tidak ada apa-apanya jika tidak ada Jokowi and families. Seperti itu ya Bang Yan ya, kalau bacaan di media sosial ya Bang. Ya, jadi kurang lebih itu masukan saya buat teman-teman PSI adalah pertama, jangan asik dengan urusan internalnya mereka gitu. Ini ada masalah gede, ini saya pakai sudut pandang kelompoknya ini ya, kelompoknya Pak Jokowi gitu di medsos gitu. Ini kelompoknya Pak Jokowi di medsos ini lagi kurang pasukan nih, kurang lebih seperti itu ya. Terus kedua, taruhlah tidak ikut di tengkar narasi. Ya, masuklah di wilayah-wilayah isu baru mengangkat kembali legasinya Pak Jokowi. Saya pakai sudut pandangnya orang-orang membangun image atau reputasi gitu. Karena ini presiden 10 tahun loh. Ya, presiden 10 tahun yang kurang lebih itu hasil kerja kerasnya baik positif maupun negatif itu hilang dengan satu isu, yaitu isu ijazah palsu. Baik. Itu kan kurang lebih dampaknya kurang bagus gitu. Bang Fatah, kalau kondisinya terus seperti ini di sosial media maupun dari hasil survei PRC sendiri, akan seperti apa nanti PSI di 2029? Bisa lepaskah dari bayang-bayang Jokowi dan berdiri sendiri di kaki sendiri di 2029 atau sebenarnya ya tidak bisa? Ya itu tergantung siapa yang jadi ketua umum hari ini kan ya. Tapi kalau prediksi kita adalah Mas Kaisang, ya kan? Saya pikir Mas Kaisang ini kan, jadi ini Sinetronnya harus menguji Mas Kaisang dalam mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan yang di luar PSI itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi teman-teman PSI itu harus selama ini saya pikir saya melihatnya itu teman-teman PSI itu salah mendiagnosa gitu. Salah mendiagnosa. Apa yang salah? Ya pertama mungkin dalam isu-isu yang dikembangkan dinarasikan oleh teman-teman PSI itu tidak benar-benar menyentuh di akar rumput gitu. Oke. Jadi teman-teman PSI itu perlu membedakan antara anak muda kota dan anak muda desa. Ini PSI kan sebagai partai anak muda katanya kan. Nah, anak muda kota itu cenderung mengikuti arus publik, arus informasi, kemudian persepsi publik. Kalau anak-anak desa, anak-anak pedesaan itu cenderung mengikuti patronnya. Siapa? Bisa saja kiai, bisa saja tokoh masyarakat, bisa saja tokeknya dan lain sebagainya. Kalau narasi-narasi tentang poligami, kemudian dibawa ke daerah seperti Situbondo misalkan kota santri, itu nggak laku. Jadi di Situbondo pendekatannya itu berbeda dengan tempat-tempat lain. Kalau di Situbondo pendekatannya ya mereka harus menjalin silaturahmi dengan kiai-kiai yang ada di sana. Nah ini yang perlu diperbaiki oleh teman-teman PSI. Karena dalam politik elektoral itu tidak hanya membangun narasi di media sosial Pak. Tapi juga dibangun dari akar. Maka PSI ini harus membentuk akar serabut itu. Jangan hanya akar tunggal yang ditancapkan. Akar serabut itu siapa? Ya kader-kader di bawah, simpatisan di bawah. Kalau PSI ingin berdiri sendiri, jangan hanya bergantung pada Pak Jokowi gitu. Selama ini PSI kan memang narasinya tidak lepas dari Pak Jokowi. Itu yang kemudian saya katakan sebagai politik piggyback dalam tulisan saya itu gitu. Jadi, naiknya dari 2019 ke 2024 2 juta itu hanya karena piggyback juga, karena ada Kaisang yang waktu itu didapuk jadi ketua umum atau?
ini ya, kalau mau melihat suara coblos partai, bukan coblos keseluruhan ya, coblos partai. Kalau suara coblos partai, hampir mayoritas partai-partai besar yang lain itu mengalami penurunan dari 2019 ke 2024. Misal PDIP dari 7, sekian juta itu turun menjadi 4 juta gitu. Kemudian PSI ini mengalami kenaikan dari 800.000 coblos partai Bang, itu di 2024 1,8 juta. Itu yang harus disadari oleh teman-teman PSI gitu. Bahwa ya kalau pertanyaannya yang tadi itu memang ada efek Pak Jokowi, efek ekor jas lah itu ya. Dalam peningkatan suara PSI dari 2019 ke 2024 itu. Karena memang dari awal teman-teman PSI itu kembali ke tadi menunggangi popularitas Pak Jokowi. Itu yang saya sebut dalam tulisan saya sebagai politik piggyback itu gitu. Nah, kemudian selain itu, teman-teman PSI harus kembali pada hitohnya kembali pada hitohnya sebagai partai anak muda. Karena PSI awalnya itu dianggap sebagai partai yang membawa angin segar bagi kalangan anak muda. Tapi seiring berjalannya waktu, hari ini PSI mulai kehilangan itu, mulai meninggalkan narasi-narasi kepemudaan. Sekarang partai apa Bang? Tidak sesuai dengan kalau bukan harapan. partai anak muda, sekarang partai apa? Ya, partai Pak Jokowi. Partai Jadi Bang kalau Adi. orang mau melihat logo apa namanya PSI, yang dilihat itu bukan mawar lagi Bang, tapi wajah Pak Jokowi. Bang Ade, tanggapannya bukan partai anak muda lagi. Karena memang kami ingat PSI itu adalah partai anak muda, sekarang partai Jokowi. Sekali lagi Mbak, PSI hari ini itu kehilangan identitasnya. Ya, identitasnya sebagai kehilangan DNA politiknya sendiri yang dibangun dari awal. Partai anak muda, itu saya pikir. Karena di daerah banyak itu teman-teman saya itu Bang, saya punya pengalaman di lapangan. Jadi langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung bersentuhan dengan teman-teman partai politik yang di daerah. Itu banyak yang keluar dari PSI karena memang menurut sudah berubah identitasnya ya. Bang Ade langsung Bang, ternyata Ya. ada yang keluar nih di akar rumput. Yang masuk jauh lebih banyak lah. Namun ini ada perubahan identitas di publik. Ya, jadi gini, kita akui dan memang kita tidak merasa menyesal bahwa kita berubah. Ya, kita memang tidak lagi menganggap menjadi penting bagi kita untuk menjadi partai anak muda. Ya, saya aja masuk pada saat saya usianya 60-an. Ya, jadi udah pasti bukan anak muda kan. Tapi sekarang itu yang salah satu yang berubah mungkin Bang. Ya, saya mau bilang apa yang dia katakan, Anda katakan itu benar sekali. Kita akan sangat senang kalau orang melihat PSI dan kemudian brand kita adalah partainya Jokowi. Sehingga orang memilih mendukung PSI karena orang ingat pada Jokowi. Jokowi tidak perlu menjadi ketua umum. Tapi selama itu bisa dilekatkan pada PSI, misal ya, menjadi salah seorang ketua Dewan Pembina, itu bisa. Karena yang mencintai Jokowi sampai sekarang, taruhlah ada penurunan di sana sini. Mungkin angkanya udah nggak 80%, udah berapa? 70-an kali ya, kalau nggak salah ya. Tapi itu angka yang luar biasa besar. Nah, sekarang yang ingin saya katakan kembali kepada yang tadi Anda sampaikan ya. Kami memang berubah. Kami memang berubah. Jadi sudah disadari bahwa berantem di medsos itu penting. Tapi pertama, nggak usah semuanya muncul. Dulu jagoannya banyak banget. Ya. Tapi sekarang pelan-pelan jagoan-jagoan itu ada yang udah pindah, ada yang masuk ke pemerintahan, ada yang udah jadi komisaris kali ya. Dan ini tentu aja nggak bisa bicara seenaknya. Baik. Itu pertama. Ya. Baik Bang Ade. Ntar dulu. Ini orang-orang baru masuk. Ya. Kemudian sekarang dikatakan, sebetulnya yang terpenting tuh bukan berantemnya. Ya. Memang perlu terlihat kritis. Ketika tiba di televisi semacam ini, Anda harus kelihatan kritis, harus kelihatan pinter. Tapi nggak harus day by day itu berantem di sana yang tadi Anda katakan itu. Nah, itu nggak apa-apa. Karena yang lebih baik sekarang membangun jaringan di bawah. Itu yang PSI selama ini lupa lakukan. Salah satunya membangun jaringan dengan Projo dong. Persis. Baik, saya mau tanya ke Bang Freddy. Saya mau bilang ini tadi, untuk tegas ini kepada penonton ya. Baik. Yang akan dilakukan PSI antara lain adalah kita udah dapet nih bahwa ada rangkaian relawan-relawan di seluruh Indonesia yang mencintai Jokowi. Ya. Orang tahu
Jokowi sekarang melekat pada PSI. Walaupun Anda sebenarnya nggak harus masuk PSI gitu kan ya, orang-orang di bawah ini. Tapi yuk kita kerjasama. Ya. Baik. Karena itu di mana-mana nanti Anda akan lihat nih, PSI di mana-mana akan mulai membangun hubungan-hubungan dengan jaringan-jaringan relawan pendukung Jokowi. Dan itulah yang kita percaya akan menaikkan angka pendukung Jokowi, pendukung PSI secara signifikan. Baik, Projo gimana kalau tadi di awal Bang Freddy menyatakan bahwa sebenarnya keinginannya biar Jokowi punya partai sendiri. Ataupun kalau masuk ke partai manapun istilahnya itu jadi namanya Jokowi. Sepertinya sudah langsung disambut, sudah langsung dijawab oleh Bang Ade, gimana Bang Freddy? Sebelum masuk situ aku mau menanggapin sedikit tadi medsos ini ya. Menurut aku kenapa itu terjadi, memang isunya sedang tidak berbicara hal yang positif tentang Pak Jokowi, sedang tidak membangun narasi keberhasilan Jokowi, sehingga mungkin PSI tidak banyak terlihat di medsos itu. Kemudian juga memang saat ini termasuk yang kita bahas ini, konsentrasi PSI itu ya memang sedang pemilihan ini, jadi konsolidasi internal gitu loh. Ya Pak Jokowi memang dipakai, ditunggangi ya konteksnya untuk itu. Gitu loh, bukan untuk konteks sedang menaikkan Pak Jokowi, bukan itu lagi konteksnya. Itulah menurut saya, analisa saya seperti itu. Nah, tadi yang sehubungan dengan PSI, sekali lagi saya nyatakan bahwa ya posisi Projo itu ya tidak mendorong Pak Jokowi untuk partai A, partai B, tetapi saya pribadi ini percaya dengan pendukung Pak Jokowi yang sangat besar, ya masih banyak yang mencintai dia di grassroots itu. Kalau Pak Jokowi misalnya berada di partai manapun, termasuk di PSI, dan Pak Jokowi bersama partai itu melakukan konsolidasi terhadap para pendukung lainnya, termasuk relawan-relawan ini, saya percaya kalau Pilpres itu sudah jelas, perjuangan sudah teruji di Pilpres. Tetapi di Pileg ini, kalau bicara partai itu kan bicara Pileg. Ya Projo tidak masalah kalau Pak Jokowi ditunggangi, istilahnya seperti itu, atau gimana? Bukan ditunggangi. PSI, kalau bicara PSI ini ya, bersama Pak Jokowi harus melakukan konsolidasi besar-besaran kepada seluruh pendukungnya, termasuk relawannya. Saya yakin PSI bisa sukses di dalam pilegnya. Bersama ya, tidak hanya menunggangi ya? Tidak, harus bersama-sama. Namanya konsolidasi itu harus bersama-sama. Itu yang saya sampaikan tadi, bila perlu memang berdasar konsolidasi itu, rubah partai, contoh ini, rubah nama partai, rubah lambang partai, memang jika itu diperlukan, ya lakukan itu. Baik. Gitu loh. Itu. Baik, Bang Ray, ada komentar sepertinya tergelitik dari tadi? Ya, saya memang tergelitik. Apa yang membuat tergelitik, Bang Ray? Anti Jokowi. Pertama adalah soal ada kerjasama PSI sama Projo gitu ya. Tadi Projo ya. Ya. Dalam bahasa yang lain, kemana Pak Jokowi berlabuh, ke situlah Projo berlabuh. Kalau begitu cara berpikirnya, ya Pak Jokowi apa sih hambatan dia untuk masuk ke PSI sekarang? Nanti Projo kan datang sendiri, gitu ya. Nggak ada yang datang kan? Kan tergantung Pak Jokowi. Itu satu. Nah yang kedua adalah supaya nggak ada lagi cabang-cabang di sana, semua tersatukan di dalam satu barisan, ya masuk PSI aja. Gitu. Siapa? Ya, Pak Jokowinya dengan sendirinya kan Projo kan masuk PSI-nya juga kan. Amin. Gitulah kira-kira tuh kan. Nah yang kedua adalah, ini yang menggelitik saya tuh yang begini. Kawan-kawan bukan Projo sih, pendukung-pendukung Pak Jokowi ini, kan ada yang mengubah namanya tuh sekarang. Ya. Bukan lagi Jokowi mania atau apa, sekarang Prabowo mania namanya gitu. Nah, apa iya sesolid itu ternyata gitu loh. Politik ini harus kita lihat. Siapa sih yang berkuasa gitu loh. Jadi kalau kita prediksi 4 tahun ke depan, trennya tadi disebutkan Pak Jokowi sedang menurun. Emang orang masih ikut Pak Jokowi juga? Di 4 tahun ke depan. Bang, trennya naik tapi sentimen negatif. Negatifnya kan, artinya kalau kita buat asumsian kalau negatifnya naik, elektabilitasnya menurun. Dan kira-kira gitu tuh. Betul. Ya kan? Nah jadi emang orang masih mau ikut juga. Jangankan lagi tren turun kok. Lagi elektabilitasnya yang 40%. Ada loh yang mengubah dari Jokowi ke Prabowo gitu loh Pak. Meskipun kalau ditanya udah ninggalin Pak Jokowi, enggak, kami tetap
itu ya, tapi kenyataannya namanya dia ubah gitu loh. Iya, iya. Dari Jokowi ke Prabowo, apa Manialah atau Projo, saya lupa persisnya itu ya kan. Ada yang mengubah itu. Ada ya. Tidak benar-benar loyal ya, Pak. Itu yang saya maksud. Ini politik, Bung. Di politik ini siapa yang bakal berkuasa ya ikut ke situ. Bang itu menurut Fatah, saya. apakah artinya kalau dengan kondisi saat ini tidak berubah, jika PSI bersama dengan Jokowi dan juga keluarganya lebih banyak buntungnya daripada untungnya untuk nanti 2029? Bagi dua-duanya. Bagi Gibran mungkin yang mau mencalonkan diri lagi, bagi Kaesang di karir politiknya, dan juga bagi PSI. Ya ini Mbak, Mbak Sasa. Jadi PSI ini kan selalu berharap Pak Jokowi ada di dalam tubuh PSI itu sendiri kan. Tapi kita lihat realitas sekarang, Pak Jokowi selalu memilih jalur yang berbeda, ya kan? Meskipun itu tidak ditentang oleh relawan-relawannya. Pertanyaannya sekarang itu sebenarnya, ketika Mas Kaisang menjadi ketua umum, kembali menjadi ketua umum, mampukah Mas Kaisang ini melakukan konsolidasi terhadap relawan-relawan Pak Jokowi di luar PSI? Itu yang akan menjadi PR dari Mas Kaisang ke depan. Gitu. Memang. Jika menjadi ketua umum kembali. Iya, apalagi PSI kemudian mau menumpang Mas Gibran, ya kan? Itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi, nggak mungkin terjadi. Yang menggelitik itu begini. Apakah nanti PSI benar-benar akan jadi pilihan Pak Jokowi? Baik. Ya. Baik. Jangan-jangan Pak Jokowi daripada PSI gue lebih baik jadi partai yang lebih gede dong. Walaupun ada anaknya di situ ya. Oh, biar aja itu dikelola anak, kan sudah ada anaknya. Kan kira-kira Anda harus gitu. ingat, Dengan atau tanpa saya pun, Jokowi ketua umumnya sudah anak saya. Gitu. Sebenarnya partai Baik, terbuka Bapak-bapak. langsung. Karena begini lagi Mbak, saya terakhir nih. Jadi Pendek saja. ya alat konsolidasi, Ini skeptis alat sekali untuk kalian melakukan ini. komunikasi, Ya. dengan siapapun, Baik. itu kekuasaan. Iya, Mas Kekuasaan. Tidak. Politik itu adalah kendaraan untuk menuju Tiba-tiba kekuasaan. Gerindra. Baik, Ini Bapak-bapak, oportunis. kita sepakat ya, politik itu Oportunis murni. baik. Itu adalah politik merupakan alat, kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Nope. Kalau di negara adalah kekuasaan tertinggi menjadi. Kekuasaan Republik adalah Indonesia alat untuk mencapai kesejahteraan. Baik, terima kasih Bang Ade Masa Armando. tujuan akhirnya kekuasaan. Baik, Bang Ade Armando, terima kasih Bang Freddy, Bang Yan, Bapak-bapak narasumber. Belum, namun saya harus jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Prime Plus masih akan kembali usai jeda.